Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah perjalanan sejarah yang sangat menarik dan telah membentuk wajah keberagaman Indonesia. Kita akan membahas sejarah penyebaran agama Kristen di Nusantara. Bagaimana ceritanya dari awal hingga menjadi salah satu agama besar di negeri ini? Yuk, kita mulai. Perjalanan ini dimulai jauh di abad ke-16, seiring dengan gelombang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Spanyol, Portugis, dan kemudian Belanda. Mereka datang bukan hanya untuk mencari rempah-rempah yang berharga, tapi juga membawa misi keagamaan yang dikenal sebagai gospel. Tujuan mereka adalah menyebarkan ajaran Kristen, khususnya Katolik, ke berbagai penjuru dunia. Termasuk ke kepulauan yang kini kita kenal sebagai Indonesia saat itu. Nusantara adalah pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat ramai. Bangsa Eropa, terutama Portugis, melihat ini sebagai peluang emas. Mereka mendirikan pos-pos dagang di berbagai wilayah strategis, dan dari sanalah interaksi pertama antara ajaran Kristen dengan masyarakat lokal dimulai. Para misionaris yang datang bersama para pedagang dan tentara mulai memperkenalkan keyakinan mereka awalnya. Penyebaran ini seringkali terkait erat dengan kepentingan politik dan ekonomi kolonial, sehingga prosesnya tidak selalu mulus dan penuh dengan tantangan. Namun, inilah titik awal dari sebuah babak baru dalam sejarah keagamaan di Indonesia. Salah satu nama yang paling menonjol dalam babak awal penyebaran Katolik di Indonesia adalah Franciscus Xaverius. Ia adalah seorang misionaris Jesuit asal Spanyol yang dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah misi Kristen di Asia pada tahun 1546. Xaverius menginjakkan kakinya di Kepulauan Maluku, yang saat itu dikenal sebagai Kepulauan Rempah-Rempah. Kedatangannya di Ambon, Ternate, dan Morotai menjadi sebuah momen penting. Di Maluku, Xaverius tidak hanya berkhotbah, ia mendekati masyarakat dengan cara yang sangat personal. Ia belajar bahasa setempat, hidup di tengah-tengah mereka, dan berusaha memahami budaya serta adat istiadat yang ada. Pendekatan ini membuatnya lebih mudah diterima. Xaverius dikenal karena semangatnya yang tak kenal lelah, berkeliling dari satu desa ke desa lain, membaptis ribuan orang, dan mendirikan komunitas-komunitas Katolik pertama. Metode yang ia gunakan, yaitu inkulturasi atau penyesuaian ajaran dengan budaya lokal, menjadi dasar bagi banyak misionaris setelahnya. Warisan Franciscus Xaverius di Maluku tidak hanya berupa komunitas Katolik yang bertahan hingga kini, tetapi juga semangat keterbukaan dalam berdialog dengan budaya setempat. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Portugis mulai memudar dan digantikan oleh Belanda dengan Feuzeard. Ini juga membawa perubahan dalam lanskap keagamaan. Jika Portugis membawa Katolik, maka Belanda membawa Protestan, khususnya aliran Calvinis. Meskipun pada dasarnya adalah sebuah perusahaan dagang, juga memiliki peran dalam penyebaran agama Protestan. Mereka seringkali mengambil alih gereja-gereja Katolik yang sudah ada dan mengubahnya menjadi gereja Protestan. Penyebaran Protestanisme oleh Belanda memiliki corak yang berbeda. Awalnya, fokus utama mereka adalah melayani komunitas orang Eropa di Nusantara. Namun, secara bertahap, misi penyebaran ajaran juga ditujukan kepada penduduk pribumi. Lembaga-lembaga Zending atau misi Protestan dari Eropa mulai berdatangan pada abad ke-19, setelah VOC bubar dan pemerintahan Hindia Belanda mengambil alih. Para misionaris ini menyebar ke berbagai wilayah yang belum tersentuh, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Mereka tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga mendirikan sekolah, rumah sakit, dan pusat-pusat pelayanan sosial lainnya. Inilah era di mana Protestanisme mulai berakar kuat di berbagai suku bangsa di Indonesia, menciptakan komunitas-komunitas Kristen yang unik dan beragam. Sekarang kita bergeser ke Sumatera Utara, ke Tanah Batak. Di sini, ada satu nama yang sangat dihormati dan dianggap sebagai rasul orang Batak. Dialah Ludwig Ingwer Nommensen, seorang misionaris Lutheran dari Jerman, yang diutus oleh Rheinische Missionsgesellschaft atau RMG. Nommensen tiba di Tanah Batak pada tahun 1862, sebuah wilayah yang saat itu dikenal memiliki masyarakat yang sangat kuat memegang teguh adat dan kepercayaan leluhur mereka. Pendekatan Nommensen sungguh luar biasa. Ia tidak datang untuk memberangus budaya Batak, melainkan mempelajarinya dengan sangat mendalam. Ia memahami filosofi, struktur sosial, dan adat istiadat masyarakat Batak. Nommensen kemudian menerjemahkan ajaran Kristen ke dalam konteks budaya tersebut. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah membangun kompleks perkampungan Huta Dam atau Kampung Damai,
yang menjadi model bagi komunitas Kristen Batak. Ia juga sangat menekankan pentingnya pendidikan dan literasi. Hasilnya, Injil tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang asing, melainkan dapat menyatu dengan identitas orang Batak. Berkat usahanya, lahirlah salah satu gereja Protestan terbesar di Indonesia, yaitu Huria Kristen Batak Protestan atau HKDP. Kisah Nomensen adalah contoh sempurna bagaimana Injil dapat berdialog dan berakar dalam sebuah budaya yang kuat. Dari tanah Batak, kita terbang ke Pulau Jawa. Di sini, cerita penyebaran Kristen memiliki nuansa yang sangat berbeda dan unik, terutama dengan munculnya tokoh bernama Kiai Sadraj. Ini adalah kisah tentang kontekstualisasi yang sangat mendalam. Sadraj tidak menggunakan metode misionaris Eropa, sebaliknya, ia mengadopsi gaya seorang guru spiritual Jawa atau Kiai. Ia memakai pakaian tradisional Jawa, menggunakan bahasa dan simbol-simbol yang akrab dengan masyarakat pedesaan, dan membangun komunitasnya seperti sebuah padepokan. Pengikutnya tidak hanya belajar tentang Alkitab, tetapi juga hidup bersama, bertani, dan saling menopang. Bagi banyak orang Jawa saat itu, menjadi Kristen tidak berarti harus menjadi Belanda atau meninggalkan identitas kejawaan mereka. Kiai Sadraj menunjukkan bahwa seseorang bisa menjadi Kristen 100% dan tetap menjadi orang Jawa 100%. Gerakannya menciptakan sebuah model kekristenan Jawa yang otentik dan mandiri, meskipun sempat menuai kontroversi. Warisan Kiai Sadraj membuktikan bahwa iman dapat tumbuh subur dalam berbagai rupa budaya. Sejarah penyebaran agama Kristen di Indonesia adalah sebuah mozaik yang sangat kaya dan kompleks. Ini bukan sekadar cerita tentang kedatangan orang asing, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat lokal merespons, menafsirkan, dan akhirnya menjadikan iman tersebut sebagai bagian dari identitas mereka sendiri. Dari pendekatan inkulturasi Franciscus Xaverius di Maluku, semangat pendidikan Ludwig Nomensen di Tanah Batak, hingga kearifan lokal Kiai Sadraj di Jawa, kita melihat benang merah yang sama, sebuah dialog antara Injil dan budaya. Kisah-kisah ini meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi Indonesia modern. Kita memiliki gereja-gereja dengan corak Batak, Toraja, Minahasa, Jawa, dan banyak lagi. Masing-masing memiliki liturgi, musik, dan ekspresi iman yang unik, yang mencerminkan kekayaan budaya suku bangsanya. Ini adalah bukti nyata bahwa kebinekaan bukan hanya tentang perbedaan suku atau bahasa, tetapi juga tentang bagaimana kita mengekspresikan keyakinan kita. Perjalanan panjang ini mengajarkan kita tentang pentingnya dialog, saling menghargai, dan kemampuan untuk melihat keindahan dalam keberagaman. Sejarah ini adalah bagian tak terpisahkan dari jalinan kebangsaan kita. Terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan sejarah kita hari ini. Semoga cerita ini memberikan wawasan baru tentang betapa kayanya Indonesia kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.